Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Mintia dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya Antasari. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang edukasi ASI kepada ibu. Selamat atas kelahiran putranya ya Ibu. Hari ini dengan Suster Munti yang akan mengedukasi Ibu tentang ASI. ASI adalah makanan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Manfaat ASI bagi bayi yang pertama adalah mengandung banyak nutrisi, kemudian yang kedua memberikan kekebalan tubuh, kemudian yang ketiga mendekatkan tali batin antara ibu dan bayi. Kemudian yang keempat adalah ASI lebih mudah dicerna dan diserap oleh bayi. Kemudian ASI mencegah infeksi dan ASI meningkatkan kecerdasan dan visual bagi bayi prematur. Kemudian manfaat ASI bagi ibu adalah yang pertama mencegah perdarahan pasca melahirkan, kemudian yang kedua membantu evolusi uterus, yang ketiga mencegah fertilitas dan kehamilan, kemudian yang keempat sebagai metode kontrasepsi alternatif, yang kelima merendahkan resiko kanker payudara dan ovarium, kemudian yang keenam memberikan manfaat yang ekonomis. Air susu ibu dari ibu yang melahirkan bayi prematur mengandung protein, lemak, dan kalori dibandingkan dengan ASI dari ibu yang dilahirkan cukup bulan. Kemudian ASI memberikan perlindungan khusus untuk bayi kita. Komposisi air susu ibu atau ASI. ASI pada bayi prematur mengandung sel darah putih hidup dalam bentuk neutrofil, makrofag, sel T, dan sel P yang membantu bayi melawan infeksi. Kemudian ASI mengandung imunoglobulin A, laktoferin, lizozim, oligosakarida, dan faktor pertumbuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Adapun jenis-jenis ASI adalah untuk ibu yang tidak dirawat gabung dengan bayinya, tidak perlu khawatir karena kita bisa memerah ASI ibu yaitu dengan dua cara. Yang pertama teknik manual, kemudian yang kedua dengan elektrik. Ini adalah cara memerah ASI seperti ini, cara manual. Pertama-tama jangan lupa kita cuci tangan dulu, kemudian bersihkan puting dan payudara dengan air matang dan kasa steril. Kemudian tetesan ASI yang pertama dibuang dahulu. Kemudian kita bersihkan lagi puting dan payudara dengan air hangat matang. Letakkan ibu jari di atas areola pada posisi pukul 12, kemudian jari telunjuk pada pukul 6 dan 3 jari lainnya menyangga payudara. Kemudian kedua jari tekan jaringan payudara ke dalam tanpa ibu jari dan telunjuk berubah posisi. Lakukan gerakan ini seperti memijat jaringan di bawah areola sehingga memerah ASI dalam saluran ASI. Lakukan gerakan seperti ini beberapa kali sampai dengan pancaran ASI yang keluar berkurang. Ubah posisi jari seperti di posisi 9 dan posisi 3. Ulangi dengan menekan jaringan payudara sampai rongga dada sampai dengan pancaran ASI yang keluar berkurang. Lakukan di posisi yang berbeda, tetapi ibu jari dan jari telunjuk selalu berhadapan. Jika menggunakan pompa manual, jangan lupa pastikan corong dalam keadaan steril. Caranya adalah letakkan corong tepat pada areola. Kemudian lakukan pompa dengan menekan tuas dan melepas tuas. untuk menghisap ASI seperti ini.
Letakkan corong di aerola. Hidupkan powernya. Mulai dengan menghisap dengan daya hisap yang rendah dulu. Kemudian bertahap dilakukan dengan penambahan daya hisap. Pemompaan sampai dengan payudara kosong dan kemudian pindahkan pompa ke payudara yang lain. Cara penyimpanan ASI di rumah. Syarat menyimpan ASI di rumah adalah botol terbuat dari kaca, kemudian tutup botol terbuat dari karet. Botol tidak ditutup dengan dot selama penyimpanan ASI perah. Pastikan botol tidak terisi penuh agar tidak pecah. Diisi kurang lebih 3/4 botol. Jangan lupa diberi nama, kemudian jam pemerahan dan tanggal pemerahan. Setelah melahirkan, diharapkan ibu sudah memberikan ASI-nya dalam 6 jam pertama dan menyerahkan ke petugas ASI di rumah sakit. Kemudian ASI yang telah dibekukan dijaga agar tetap beku sampai dengan diberikan petugas di rumah sakit. Untuk membawa ASI ke rumah sakit, kita menggunakan cool box. Kita letakkan es gelnya di cool box, kemudian ASI. Saya siap membawa ASI. Setelah sampai di rumah sakit, ASI akan disimpan oleh petugas rumah sakit. ASI yang keluar dalam 40 jam pertama adalah kolostrum, tidak boleh dibekukan dan harus diberikan dalam keadaan segar. Jika ASI disimpan di dalam kulkas 1 pintu, akan bertahan di freezernya adalah 2 minggu. Kemudian di bawah freezer 3-5 hari. Jika kulkas 2 pintu, maka bisa bertahan 3-6 bulan. Kemudian jika ditaruh di bawah bertahan 3-5 hari. Bagaimana ibu? Sudah siap memberikan ASI ibu? Semangat untuk memberikan ASI karena ASI hanya bisa didapat dari ibu. Terima kasih, sekian edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.